masyarakat gotong royong untuk melakukan itu. Tapi kalimatnya adalah tentang sukarela. Masyarakat sukarela untuk melakukan itu, bukan akhirnya dikoordinir agar terjadi hal demikian. Sukarela saja. Kalau pejabat kita itu kan suka ngurutin orang rakyat, tapi gak rela agar kemudian uang-uang yang mereka hasilkan diberikan kepada rakyat. Gus Yahya juga menyarankan agar kemudian infak dan sedekah ini dapat juga dilakukan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Hai korban ghosting, barang siapa yang mendalilkan bahwa aku mencintaimu, maka kalimat-kalimat itu rasa-rasanya akan menjadi percuma dan sia-sia saat tindakan-tindakan kita tidak pernah dilakukan dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi kalau ada orang yang bilang aku mencintaimu, itu akan menjadi bullshit dan tidak berguna ketika kita tidak memberikan perhatian. Baik itu memberikan makanan, mengantar jemput misalnya, hal-hal itu tidak dilakukan, maka kata aku mencintaimu akan kalah dengan orang yang selalu memberikan donatur lebih. Makanya kemudian ada pepatah yang mengatakan selain donatur dilarang untuk mengatur. Dan hal ini sama dengan berbagai macam program-program yang ingin dilakukan oleh pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto. Jadi salah satu program unggulannya adalah tentang program makan bergizi gratis yang pada tanggal 6 Januari kemarin baru dilaksanakan secara perdana dan serentak di berbagai macam wilayah. Meskipun ada berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi, tentu itu menjadi evaluasi tersendiri. Baik dari menu makanan yang kemudian tidak sesuai, menu makanan yang kemudian tidak terlalu pas di lidah para siswa, dan berbagai macam hal lainnya. Dan kita tahu bersama bahwa anggaran awal dari program makan bergizi gratis ini itu di atas 15.000 satu porsi. Tapi akhirnya diturunkan sampai angka 10.000. Dan ternyata ada berbagai macam hal yang kemudian bertolak belakang. Entah ini miskomunikasi atau salah persepsi. Karena salah satu tempat yang kemudian ada di Palembang itu mengatakan bahwa anggarannya ini 15.000, tapi 5.000-nya untuk transportasi dan lain-lain. Jadi sebenarnya angka 5.000 yang kemudian dipotong itu bukan dipotong, tapi diberikan kepada transportasi dan lain-lain. Jadi menunya 10.000, transportasi dan lain-lainnya itu 5.000. Setengahnya dari menu makan bergizi gratis gitu. Dan ada berbagai macam keyakinan-keyakinan yang kemudian diutarakan oleh Presiden Prabowo sebagai pimpinan di negara kita. Karena mau bagaimanapun yang namanya pemimpin harus memberikan rasa optimisme. Sama seperti kita ingin mencintai seseorang, maka kita harus kelihatan meyakinkan dan bersungguh-sungguh meskipun pengangguran, meskipun gak punya uang gitu kan. Nah, sama dengan Bapak Prabowo Subianto yang akhirnya memberikan rasa optimis bahwa program makan bergizi gratis ini dapat dijalankan. Karena ini baik bagi masyarakat dan kebutuhan gizi-gizi anak-anak kita. Iya, tapi apakah kemudian anggaran-anggaran yang dimiliki negara kita ini tidak cukup atau tidak ada? Tenang saja. Negara kita adalah negara besar, anggaran kita cukup, sudah kita kalkulasi. Tapi hari ini ada berbagai macam pernyataan-pernyataan seolah-olah anggaran kita tidak mencukupi. Makanya kemudian diturunkan dari angka 15 menjadi 10.000 setiap porsi. Dan ada inovasi baru lagi dari pejabat tertinggi kita. Salah satunya adalah Ketua DPD Indonesia. Ada saran agar kemudian zakat, infak, dan sedekah itu juga dialirkan untuk kebutuhan program makan bergizi gratis. Karena ini baik juga nih, apalagi DNA masyarakat, rakyat yang ada di negara Indonesia itu lebih kepada gotong royong, suka membantu satu sama lain. Memang iya, tapi apakah kemudian harus masyarakat mendonaturkan dana-dananya untuk program makan bergizi gratis? Kalau selama ini dalam pembuktian hasil Pilpres dikatakan bahwa orang yang mendalilkan mereka harus membuktikan, kenapa hari ini yang mendalilkan program makan bergizi gratis adalah Prabowo Subianto dan pemerintahan Prabowo, tapi yang bertanggung jawab adalah rakyat? Ini kan repot jadinya gitu. Kalau semuanya akhirnya dana-dana yang kemudian dikumpulkan baik itu oleh ormas, organisasi atau apapun lembaganya yang dikhususkan untuk zakat, infak, dan sedekah, tapi dialihkan untuk program makan bergizi gratis. Ini repot nih gitu. Apalagi dalam posisi zakat. Karena zakat ini punya kriteria tertentu yang harus menerima. Tidak semua orang, tidak semua anak, tidak semua masyarakat bisa menerima yang namanya zakat.
Ini nanti kalau semuanya menerima zakat repot juga aliran dana ini. Ini yang kemudian nanti amburadul dalam berbagai macam proses perencanaan yang dilakukan karena ketidakmatangan yang kemudian dibuat dan seolah-olah diinginkan dengan rasa optimisme ambisi yang berlebihan sehingga tidak bisa mengevaluasi secara tepat. Dan disayangkannya adalah kalimat ini muncul dari ketua DPD, salah satu pucuk pimpinan tertinggi yang ada di pemerintahan kita. Kok bisa berpikir agar kemudian zakat, infak, dan sedekah itu juga bisa mendanai program makan bersih gratis? Oke lah kalau kemudian infak dan sedekah mungkin tidak apa-apa gitu kan, bisa dialihkan atau bisalah disumbangkan, atau organisasi-organisasi ini mengadakan berbagai macam program-program yang mirip dengan program makan bersih gratis. Oke, tapi kalau zakat, ini gak habis pikir ini gitu kan. Dan dari kejadian-kejadian ini sebenarnya kita ingin melihat bagaimana kemudian makna gotong royong itu. Gotong royong ini kan sukarela gitu kan. Misal ketika ada bencana, kita saling membantu sesama tetangga misalnya, atau ada berbagai macam keburukan-keburukan lingkungan yang terjadi, entah sampah yang di mana-mana, sehingga kita membangun sebuah TPA secara gotong royong tanpa partisipasi atau intervensi dari pemerintah misalnya, karena inisiatif kesadaran kita. Sehingga itu dilakukan. Atau kebutuhan jalan dan jembatan karena harus menyeberang sungai, masyarakat gotong royong untuk melakukan itu. Tapi kalimatnya adalah tentang sukarela. Masyarakat sukarela untuk melakukan itu, bukan akhirnya dikoordinir agar terjadi hal demikian. Sukarela saja. Kalau pejabat kita itu kan suka ngurutin orang rakyat, tapi gak rela agar kemudian uang-uang yang mereka hasilkan diberikan kepada rakyat. Jadi harusnya gak usahlah rakyat ini terlibat dalam proses inovasi untuk kemudian membiayai program makan bergizi gratis. Biarlah pejabat-pejabat ini, ya kalau pajak ini 10%, pejabat-pejabat ini dipajaklah juga, ya 20% cukup lah. Sehingga dari hal ini kan semuanya sebenarnya tidak pasti juga dan tidak memungkinkan juga. Karena yang namanya kebutuhan orang hidup itu berbeda-beda. Mungkin memang penghasilannya banyak, tapi kan pengeluarannya juga banyak. Sehingga inilah yang kemudian menjadi kontradiksi antara apa yang kemudian dipikirkan dan apa yang kemudian direncanakan sejak awal. Dan kita tahu bersama bahwa sebenarnya berbagai macam program makan bergizi gratis ini harusnya melibatkan UMKM. Tapi sampai sekarang kemana UMKM yang terlibat? Siapa saja? Siapa UMKM yang kemudian terlibat dalam program makan bergizi gratis? Sedangkan di negara kita ini banyak sekali penyedia jasa makanan yang kemudian ada dan tersebar di seluruh negara tanpa harus membuat catering baru, tanpa harus membuat menu-menu baru gitu. Sudah disiapkan sebenarnya. Tapi pada akhirnya kan tidak masuk program-program pemerintah kepada masyarakat, kepada rakyat. Maksudnya ke siapa? Jasa-jasa catering yang baru. Sehingga akhirnya uang ini muter dalam lingkaran-lingkaran relawan pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Ini kan kemungkinan-kemungkinan yang akhirnya muncul ketika terjadi berbagai macam kekurangan anggaran yang terjadi. Sehingga yang awalnya ini akan menjadi poros ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi baru, perputaran ekonomi baru, tidak terjadi. Karena apa? Perputarannya yang muter di relawan. Misalnya, ini kan hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja juga terjadi. Tapi yang pasti dari berbagai macam hal ini akhirnya latar belakang kenapa ketua DPD menyarankan agar zakat, infak, dan sedekah ini masuk juga dalam proses pendanaan program makan bergizi gratis karena ada gagasan baru dari ketua umum PBNU. Gus Yahya juga menyarankan agar kemudian infak dan sedekah ini dapat juga dilakukan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Muncul di sini ternyata nih gitu. Dan ini juga muncul dari Gus Yahya. Apa karena sudah dikasih gampang sampai akhirnya berpikiran demikian? Karena ketua DPD sangat yakin bahwa ormas-ormas yang ada baik NU dan Muhammadiyah rasa-rasanya sangat mendukung. Kan sebenarnya kalau begitu gak usahlah program makan bergizi gratis, tinggal diarahkan saja ormas-ormas ini dengan infak dan sedekah yang ada untuk melakukan itu. Selesai. Biar mereka yang kemudian melakukan. Kan kehadiran mereka untuk melayani masyarakat, kemaslahatan umat. Selesai sudah seluruh program ini tanpa harus mengeluarkan biaya triliunan yang berlebih. Kan akhirnya bisa begitu konsep sederhananya. Tapi kemudian ini kan tidak bisa dilihat bahwa apa yang kemudian menjadi persoalan dari program makan bergizi gratis. Kenapa dana-dananya bisa membengkak dan banyak? Jangan-jangan alokasi penggunaan dana terkait dengan program makan bergizi gratis itu bukan tentang makanannya yang disiapkan terlalu mahal, tapi anggaran-anggaran lain yang kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain.
Sehingga kalau ruangnya begitu, ini terus akan menjadi proyek-proyek untuk menguntungkan diri sendiri. Selalu berputar demikian. Karena proyeksi atau konstruksi pikiran yang dibangun adalah tentang proyek pemerintah dapat kita kendalikan, dapat kita ambil alih, tendernya kita miliki, maka keuntungannya juga akan kita miliki. Dari mana? Pemerintah. Kalau pemikirannya demikian, maka seluruh evaluasi tidak akan berguna. Karena dari awal, proses perencanaannya memang sudah dilaksanakan untuk demikian. Untuk dikorupsi, untuk dilipat gandakan sebagai keuntungan-keuntungan pribadi. Maka inilah yang kemudian akhirnya harusnya menjadi evaluasi bagaimana yang kemudian bengkak dari program makan bergizi gratis ini. Apa yang kemudian diperlukan, apa yang kemudian dibutuhkan, sasarannya apa, fokus utamanya apa. Sehingga pengimplementasian yang kemudian dilakukan oleh pemerintah juga dapat berjalan dan mencapai tujuannya dengan baik. Jadi kalau akhirnya muncul inovasi agar kemudian infak sedekah dan semuanya juga bergotong royong untuk mendonasikan dananya, wah ini repot juga gitu. Karena pemerintah kan bisa saja dengan Bubun Santoso yang ada misalnya kan berkolaborasi untuk kemudian memberikan makanan gratis juga, kan bisa saja. Dan hal itu adalah menjadi kebiasaan-kebiasaan dilakukan oleh Bubun Santoso misalnya, kan hal-hal demikian juga bisa terjadi. Tapi ruang-ruang inilah yang kemudian akhirnya hanya digali untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan itu yang kemudian perlu menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena kalau tidak demikian maka percuma apa yang kemudian menjadi tujuan baik dari program makan bergizi gratis tidak akan pernah tercapai dan hanya sebatas proyek-proyek untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Masyarakat mendapat dampaknya, masyarakat mendapat impactnya, anak-anak mendapatkan program makan bergizi gratis, iya, tapi di satu sisi ada orang-orang yang akhirnya juga mendapat lipatan ganda itu, dan itu tidak sesuai dengan tujuan utama kita untuk kemudian membuat perputaran ekonomi baru, UMKM yang tumbuh, dan berbagai macam perputaran ekonomi di masyarakat yang semakin baik. Sehingga akhirnya hal ini menjadi penuh kekecewaan. Dengan tujuan yang baik, tapi berbagai macam langkah-langkah yang dilakukan keluar dari koridor-koridor yang seharusnya dilakukan dan dimimpikan. Jadi ini perlu diperhatikan karena bagaimanapun inovasi-inovasi yang kemudian ada tidak harus dihilangkan hanya karena kesalahan-kesalahan teknis, tapi perlu diperbaiki sehingga tujuannya dapat tercapai. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan Gusti.